Shalom Bapak Ibu semua yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Hari ini Senin 26 Mei 2025. Renungan kita berjudul Kasih yang Nyata. Firman Tuhan kami ambil dari 1 Korintus 16 ayatnya yang ke-22. Demikian bunyi firman Tuhan. Siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah ia. Maranatha. Damianus dan Kosmas adalah saudara kembar. Mereka adalah siswa yang menuntut ilmu di Syria dan menjadi dokter hebat. Kosmas dan Damianus memandang setiap pasien sebagai saudara dalam Kristus. Cinta kasih kepada pasien sangat mewarnai pelayanan mereka. Mereka memberikan perhatian besar kepada para pasien dan melakukan yang terbaik dengan segenap kemampuan yang ada. Betapapun banyaknya perhatian yang harus mereka curahkan terhadap seorang pasien, baik Kosmas maupun Damianus tidak pernah menerima uang sebagai imbalan atas pelayanan mereka. Mereka mengobati pasien secara gratis. Setiap ada kesempatan, mereka akan bercerita kepada pasiennya tentang Yesus dan misinya datang ke dunia ini. Banyak orang menyukai kedua dokter kembar ini. Karenanya dengan senang hati mereka mendengarkan apa yang diceritakan oleh Kosmas dan Damianus. Mereka tidak saja memulihkan kesehatan raga para pasien yang datang, namun juga jiwa mereka. Berkat pengabdian, kemurahan hati, dan semangat yang menyala-nyala di dalam menyampaikan kabar baik, banyak orang menyanjung dan menghormati mereka. Ketika penganiayaan oleh Kaisar Diokletianus terhadap umat Kristen dimulai di kota mereka, kedua dokter ini ditangkap. Mereka disiksa dan dianiaya, tetapi mereka tidak mengingkari iman mereka. Setelah disiksa, mereka dijatuhi hukuman mati dengan cara dipenggal pada tahun 303 Masehi. Sepenggal kisah di atas hanyalah salah satu kisah dari sekian banyak kisah tentang anak manusia yang hatinya dipenuhi oleh kasih kepada Tuhan dan sesamanya. Kedua dokter tersebut menyadari ketika mereka mengasihi Tuhan, mereka juga harus mengasihi sesama mereka. Cinta kepada Tuhan dan sesama harus terlihat dalam keputusan dan tindakan. Sejarah mencatat bukti kasih kedua dokter itu kepada Tuhan ketika mereka disiksa dengan kejam, tetapi mereka tidak menyangkal iman mereka. Di dalam Alkitab, kita juga dapat belajar dari banyak tokoh yang mengasihi Tuhan. Karena kasih mereka itu, mereka bekerja giat bagi Tuhan dan taat kepadanya. Seperti Yeremia, seorang nabi yang diperintahkan Tuhan untuk bernubuat dan memperingatkan Israel akan datangnya hukuman karena dosa-dosa mereka. Yeremia taat dan dia terus-menerus menyampaikan firman Tuhan. Yeremia adalah saksi bagaimana Yerusalem dikepung dan akhirnya dihancurkan oleh Babel. Selain Yeremia, kita masih dapat menyebut Hosea, Amos, Nehemia, Yesaya, Yeskiel, Daniel, dan lain-lain. Pertanyaan untuk kita saat ini, apakah nama kita juga layak disebutkan sebagai orang yang mengasihi dan menaati Tuhan? Apakah nama kita akan memperpanjang deretan nama-nama yang telah terbukti mengasihi Tuhan? Mari menjadi pribadi yang mengasihi Tuhan. Tunjukkan kasih kita kepada Tuhan dengan hidup benar di hadapan Tuhan. Kata-kata bijak hari ini, kasih itu abstrak, tidak terlihat. Oleh karena itu, harus dinyatakan dalam tindakan,
sehari-hari. Mari Bapak Ibu kita mengakhiri renungan kita bersama-sama, kita berdoa. Bapa, aku ingin mengasihi Engkau. Biarlah kasih-Ku itu terlihat di dalam tindakan-tindakanku. Dalam nama Yesus, aku berdoa dan bersyukur. Amin. Puji Tuhan untuk renungan hari ini, yang mengingatkan kita untuk senantiasa menyatakan kasih kita kepada Tuhan dan sesama. Selamat beraktivitas Bapak Ibu semuanya. Tuhan Yesus memberkati setiap apa yang Bapak Ibu kerjakan. Haleluya. Amin.